Halo semua, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tangnya Notmoli Manik dengan NPM 2009100202, kelas F, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, Prodi PGSD dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus SSI MPD, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Baiklah, materi kali ini yaitu tentang penggunaan media sumber belajar. Poin-poin yang pertama yaitu pengertian, yang kedua media sebagai alat bantu proses pembelajaran, yang ketiga media sebagai sumber belajar, yang keempat macam-macam media pembelajaran, yang kelima prinsip pemilihan dan penggunaan media, yang keenam pengembangan dan pemanfaatan media sumber belajar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengertian media sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, media sebagai alat bantu. Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, karena memang guru yang mengkendakinya untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak didik. Guru sadar bahwa tanpa bantuan media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit atau kompleks. Yang ketiga, media sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Biasanya guru hanya menetapkan buku teks sebagai sumber belajar, namun dalam perkembangannya, maka sumber belajar tidak hanya buku saja, tetapi guru sebaliknya memanfaatkan sumber lain selain buku wajib, misalnya film, majalah, perpustakaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, macam-macam media pembelajaran. Yang pertama dilihat dari jenisnya, media dibagi ke dalam. Yang A, media auditif. Yang B, media visual. Yang C, media audiovisual. Yang kedua dilihat dari daya liputnya. Media dibagi dalam. Yang A, media dengan gaya liput luas dan serentak. Contohnya radio dan televisi. Yang B, media dengan gaya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, contohnya film. Yang kelima, prinsip pemilihan dan penggunaan media. Yang pertama, tujuan pemilihan. Yang kedua, karakteristik media pengajaran. Yang ketiga, alternatif pilihan. Yang keenam, pengembangan dan pemanfaatan media sumber belajar. Media pengajaran adalah suatu alat bantu yang tidak bernyawa. Demikianlah pemaparan materi ini. Saya sampaikan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Unika Smart, Unika Jaya.